Selamat datang di channel Untuk Cinema. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang berjudul Barbarian. Barbarian adalah sebuah film horor asal Amerika yang diproduksi tahun 2022. Lalu ceritanya menjelaskan seorang wanita yang mengetahui bahwa rumah sewaan yang ia pesan secara tidak sengaja dengan seorang pria tidak mengetahui rahasia kelam di dalam rumah tersebut. Di mana di dalam rumah tersebut terdapat sebuah makhluk yang mengerikan. Daripada kita makin penasaran, mari kita langsung bahas alur ceritanya. Enjoy. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Tess Marshall yang sedang turun dari mobil menuju ke sebuah rumah yang ia sewa sebelumnya dari agen properti. Tapi apesnya, Tess kesulitan membuka pintu rumah tersebut karena PIN yang digunakan tidak berfungsi dengan semestinya. Ketika wanita itu coba menghubungi pihak agen rumah itu yang ternyata tidak bisa dihubungi, kemudian Tess meninggalkan sebuah pesan bahwa dirinya sudah berada di rumah Barbari. Di tengah kebingungan, Tess sampai melihat sekitar perumahan yang tampak sepi dan sunyi. Ketika akan hendak pergi, wanita itu melihat ada cahaya di dalam rumah. Dan ia melihat ada seseorang. Ternyata di dalam terdapat seorang pria yang bernama Kate. Ternyata Kate juga seorang penyewa di rumah itu. Tess pun menjelaskan bahwa ia sudah menyewa rumah ini sambil menunjukkan buktinya. Kate pun menawarkan Tess untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk menghubungi pihak agen yang sudah membuat mereka berdua kebingungan. Di dalam rumah, Kate juga menunjukkan buktinya bahwa ia juga penyewa rumah ini. Tess yang sedang mencari penginapan melalui handphonenya berharap ada penginapan. Kate yang tiba-tiba mengingat sesuatu bahwa ada konvensi di midnight kota, jadi sangat tidak mungkin akan dapat penginapan di malam itu juga. Karena sudah tidak mungkin dapat penginapan di malam itu, Kate menawarkan Tess untuk menginap saja dengan menawarkan Tess tidur di dalam kamar, sedangkan Kate akan tidur di sofa. Tess sempat menolak untuk tidur di dalam kamar karena Tess terbiasa tidur di spray yang bersih. Singkat cerita, Tess pun memutuskan untuk menginap di rumah itu. Di dalam kamar, Tess tidak sengaja melihat dompet Kate yang tertinggal di meja. Lalu ia mengambil gambar identitas Kate untuk berjaga-jaga. Sebelum tidur, dua muda-mudi itu sempat berbincang santai berdua dan membantu merapikan tempat tidur. Tess sampai tersipu dengan tingkah laku Kate yang begitu hangat padanya. Tengah malam, pintu yang sudah tertutup tiba-tiba terbuka. Tess langsung menghampiri Kate yang sedang ngigau parah malam itu. Kate sampai terkejut sendiri tiba-tiba ada Tess di depannya. Tess bertanya apakah Kate yang membuka pintu kamar. Kate bersumpah tidak melakukan apapun. Ketika di pagi harinya, pada saat Tess bangun, ia mendapatkan bahwa Kate sudah pergi dan meninggalkan pesan untuk tinggalkan kunci di kotak kunci dan akan bertemu sore ini. Di tengah perjalanan, Tess sempat melihat sekeliling perumahan itu tampak banyak rumah yang rusak dan rapuh, seperti kota yang tidak berpenghuni. Singkat cerita, Tess pun sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seseorang yang bernama Catherine untuk keperluan wawancara kerja. Catherine bertanya kepada Tess tinggal di mana. Tess pun beritahu bahwa ia tinggal di Brightmoor. Catherine kaget dengan jawaban Tess, memperingati Tess untuk berhati-hati. Ketika Tess pulang, sebelum masuk ke dalam rumah, ia melihat seseorang pria yang berlari menuju ke arahnya sambil berteriak keluar dari rumah itu. Pria itu berkata, tidak seharusnya Tess berada di dalam rumah itu. Tess menelpon polisi untuk memberi laporan bahwa ada orang asing menyerangnya. Ketika semuanya sudah tenang, wanita itu beraktivitas seperti biasa di kamar mandi. Karena persediaan tisu di kamar mandi habis, ia masuk ke dalam ruang bawah tanah yang biasa digunakan menyimpan barang. Setelah menemukan tisu dan hendak kembali ke kamar mandi, pintu basement itu menutup sendiri dan terkunci dari luar. Tess sangat panik dibuatnya, apalagi ponselnya tertinggal di kamar. Selain itu, kunci rumah yang seharusnya tinggal di lockbox justru terbawa karena Tess ketakutan dikejar seorang pria asing. Sambil menunggu Kate pulang, wanita itu memeriksa sekitar ruang bawah tanah. Ia tidak sengaja menemukan sebuah tali yang di balik dinding, di mana ketika dia menariknya, tiba-tiba sebuah pintu rahasia di dalam ruang bawah tanah itu terbuka. Tess juga menemukan ruangan rahasia, di mana ruangan itu terdapat sebuah kamera, kasur, dan ember yang terlihat sangat kotor. Hal itu membuat Tess semakin ketakutan. Di tengah ketakutan, tiba-tiba Kate pun datang dan coba mengeluarkan Tess dari ruang bawah tanah. Tess pun menjelaskan apa yang ia temukan di ruang bawah tanah itu. Tapi justru Kate ingin memeriksanya sendiri di ruangan itu dan meminta waktu 30 detik untuk memeriksanya. Melihat Kate yang tak kunjung kembali, Tess pun kembali menyusul Kate kembali ke ruang bawah tanah. Setelah tidak menemukan Kate, Tess menemukan lorong yang menuju jauh lebih dalam lagi. Terdengar suara Kate yang sedang meminta pertolongan. Di dalam lorong, Tess menemukan beberapa kandang anjing, tapi terlihat itu cukup muat untuk manusia. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Kate pun muncul dengan wajah ketakutan. Kate mengatakan ada orang lain di bawah sini dan seseorang menggigitnya. Setelah mereka akan pergi, tiba-tiba muncul sosok seorang wanita yang mengerikan dan langsung membunuh Kate. Langsung disaksikan oleh Tess. Setelah kejadian itu, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Tess. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama AJ yang sedang mengendarai mobilnya. Tak lama setelah itu, ia ditelepon oleh pihak manajemen karena ia dilaporkan salah satu artis. Wanita itu mengaku telah dilecehkan oleh AJ. AJ pun menemui manajernya untuk menyewa pengacara kondang untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini kita beritahu ternyata AJ adalah pemilik rumah yang disewa oleh Tess dan Kate. Karena keuangan AJ yang menipis akan habis dalam waktu 3 bulan ke depan, manajemen pun menyarankan untuk menjual rumah itu.
Sesampai di sana, EJ dibuat kebingungan, terdapat barang-barang milik orang lain. Aji pun menelpon pihak pengelola, mempertanyakan apa yang terjadi. Kenapa terdapat banyak barang-barang? Apakah ada orang lain menyewa rumahnya? Namun anehnya, pihak pengelola mengatakan tidak ada yang menyewa. Sudah jelas bahwa ada sistem yang salah dengan pihak pengelola tersebut. Tak mau ambil pusing, Aji pun pergi ke sebuah klub menemui temannya untuk minum-minum sampai mabuk. Yang mana saat sudah pulang, Aji yang setengah mabuk menelpon Megan, yaitu wanita yang melaporkan dirinya itu. Sayangnya ponsel Megan tidak bisa dihubungi. Aji memberikan pesan kepada Megan untuk menghubunginya kembali karena ia hendak meminta maaf. Di paginya, Aji sempat memeriksa laptop wanita yang menyewa rumah miliknya itu. Dari laptop ditemukan, diketahui wanita itu bernama Tess Marshall. Saat bersantai di meja makan, EJ mendengar suara dari arah ruang bawah tanah. Ia meyakini bahwa ada penyusup di dalam rumah bawah tanah miliknya. Saat berada di ruang bawah tanah, EJ menemukan apa yang Tess temukan sebelumnya. Karena tujuan EJ untuk menjual rumah miliknya ini, ia perlu mengetahui spesifikasi tiap ruangan dalam rumahnya, termasuk panjang lebar yang berada di ruang bawah tanah miliknya. EJ justru menemukan pintu lain yang lebih jauh lagi menuju ke ruang bawah tanah. EJ terus mengukur sampai ke lantai dasar. Setelah melangkah beberapa meter, ia menemukan suatu ruangan, di mana ruangan itu terdapat sebuah TV dengan menayangkan seorang wanita sedang menyusui. Di saat yang bersamaan, meteran di bawah pria itu tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Karena ketakutan menghindari makhluk itu, EJ terjatuh ke dalam perangkap makhluk itu. Tangan EJ juga terluka akibat terjatuh tadi. Tiba-tiba, kita dikembalikan ke masa lalu, di mana terdapat seorang pria bernama Frank keluar dari rumahnya. Ternyata Frank adalah pemilik rumah sebelum EJ. Daerah Detroit masih asli dengan kondisi padat penduduk. Frank langsung ke swalayan untuk membeli perlengkapan bayi serta perlengkapan melahirkan. Setelah mendapatkan keperluannya, Frank mengikuti mobil biru yang dikemudikan oleh wanita cantik. Setelah menemukan rumah wanita itu, Frank mengganti pakaiannya dengan baju bengkel. Ia berpura menjadi tukang air dan memeriksa keran air, melihat berfungsi dengan semestinya atau tidak. Setelah selesai, Frank itu langsung pamit pulang. Sampai di rumah, tetangganya Frank yang bernama Doug hendak berkata ia menjual rumahnya karena lingkungan perumahan itu telah rusak. Frank berkata jika dirinya tidak akan pernah pindah dari rumahnya itu. Frank bergegas masuk ke ruang bawah tanah dan terdengar teriakan seorang wanita yang sangat memilukan. Kemudian, adegan kita diperlihatkan kembali Tess yang sedang mengikat tangan EJ yang terluka. Tess memberitahu EJ untuk tetap tenang saat makhluk itu mendekat. EJ mengarahkan senter ke atas dan terlihat rambut panjang basah juntai ke bawah. Kemudian, makhluk itu menyodorkan dot ke bawah seolah ingin merawat bayinya. Tetapi EJ merasa jijik enggan meminumnya. Sementara Tess menghisap dot kotor itu dan menelan minuman di dalamnya. Karena EJ tidak minum dot itu, tiba-tiba makhluk itu turun ke bawah dan memeluk Tess Marshall karena selalu nurut kepadanya. Saat makhluk itu mengusap wajah EJ, pria itu ketakutan membuat makhluk itu marah. Kemudian makhluk itu menyeret pria itu keluar, dibawa ke dalam kamar bayi. Di sana, EJ dipaksa meminum dari buah dadanya sendiri. Tess melihat kesempatan dalam kesempitan, dia langsung melarikan diri. Ia sempat melihat EJ yang tersiksa oleh makhluk itu. Bagaimana dipaksa meminum dari payudara makhluk itu. Tess tidak sengaja menginjak kawat meteran dan menghasilkan bunyi cukup kencang. Makhluk itu langsung keluar dan mengejar Tess. Tess sempat tidak bisa keluar karena pintunya terkunci. Ia terpaksa memecahkan kaca ventilasinya. Saat makhluk itu semakin dekat, Tess ditolong oleh pria asing yang memanggilnya beberapa hari lalu yang bernama Andre. Sementara makhluk itu menampakkan wujudnya dengan kuku panjang dengan wajah yang mengerikan. Andre menuturkan jika Tess harus menyingkir dari rumah itu karena sangat berbahaya. Andre mengajak wanita itu bersembunyi di menara air. Tess berkata jika ada seorang pria di dalam ruang bawah tanah dan tidak bisa keluar. Tess bersikeras untuk menolong pria yang terjebak di perangkap makhluk itu. Andre menuturkan jika hari sudah malam, makhluk itu akan keluar dan mencari mangsa. Jika Tess tidak segera pergi dari tempat itu, makhluk itu akan membawa Tess kembali ke ruang bawah tanah. Andre enggan ikut campur karena ada hal lain yang jauh lebih mengerikan. Ia menasihati Tess untuk pergi ke menara air jika ada hal buruk terjadi. Sementara itu, EJ yang sedang mencari tempat keluar malah menemukan ruangan lain. Tapi anehnya, makhluk itu tidak berani mendekati ruangan itu. Di dalam ruangan itu, EJ menemukan gaun wanita berwarna kuning bermotif bunga, sama seperti wanita yang Frank ikuti. Seketika itu, EJ mendengar suara pria yang batuk-batuk di atas ranjang. Ternyata pria itu adalah Frank, di mana di masa mudanya gemar membunuh dan menculik para gadis. Sementara itu, Tess berhasil memanggil polisi yang sedang berpatroli. Tess sempat dianggap orang gila karena berpakaian kotor. Bukan itu saja, Tess sempat diberikan beberapa pertanyaan sebelum mengabulkan permintaan Tess untuk menggeledah rumah yang berada di Breakmore. Dia tidak mau memeriksa ke dalam rumah itu karena tidak menemukan tanda-tanda kejahatan. Tugas polisi itu pergi begitu saja ketika mendapat laporan ada penembakan di Midland. Tess tidak habis pikir bagaimana bisa aparat negara mengabaikan laporannya. Sementara di dalam, EJ menemukan beberapa kaset dengan judul yang mengerikan. Kemudian pria itu memutar salah satu kaset yang berjudul Pom Bensin Rambut Merah. Di lain sisi, Tess memaksa masuk ke dalam rumah dengan memecah kaca jendela.
Tes mengambil kunci mobilnya dan keluar dari rumah itu. Waktu yang bersamaan, AJ baru saja menonton video penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan Frank sewaktu masih muda. Frank mengeluarkan pistol dari rak meja dan menembakkan kepalanya sendiri. Wait. Di sisi lain, Tess dikejutkan dengan makhluk itu yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Makhluk itu berlari menuju ke arah mobil, langsung ditabrak Tess hingga terjepit di dinding rumah. Beberapa saat, makhluk itu tidak bergerak, seolah sudah mati. Kemudian Tess kembali ke ruang bawah tanah dengan tujuan menyelamatkan AJ. Yang ketakutan keluar dari kamar Frank dan membawa pistol untuk berjaga-jaga. Ketika saat melihat ada orang di depannya, ia menembak Tess yang ia kira makhluk itu. Hello. Dengan pinggang terluka, Tess masih bisa lari dan keluar dari rumah. Tess sangat terkejut melihat kondisi mobilnya yang merasap. Sementara makhluk yang ditabraknya itu sudah menghilang. Tess membawa AJ ke menara air, di mana tempat Andre bersembunyi. Andre membawa mereka ke menara air dan menceritakan siapa makhluk itu sebenarnya. Ternyata makhluk itu hanya wanita gila yang sudah tinggal di sana selama 40 tahun. Wanita gila itu ternyata anak Frank, pemilik rumah itu sebelum AJ membelinya. Frank sering membawa wanita masuk ke dalam rumah dan beranak pinak. Anak Frank menikah satu sama lain dan menghasilkan wanita cacat dan mendiami ruang bawah tanah. Andre menyarankan AJ dan Tess untuk tinggal semalam di rumahnya dan pergi ke kota keesokan paginya. Pria itu meyakinkan rumahnya aman karena wanita itu tidak pernah datang ke tempat persembunyiannya. Tiba-tiba saja wanita gila itu mendobrak dinding menara air. Wanita gila itu langsung mencekik Andre dan mencopot tangan pria itu. Dengan membabi buta, wanita gila itu langsung membunuh Andre seketika. AJ dan Tess berlari menyelamatkan diri naik ke atas tower. Sampai di atas, wanita gila itu masih terlihat marah dan mengejar mereka berdua. AJ yang ketakutan malah menjatuhkan pistolnya. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, lagi-lagi AJ mementingkan egonya dengan melempar tubuh lemah Tess dari atas tower. Melihat bayinya akan jatuh, wanita gila itu langsung melompat untuk menangkap Tess Marshall. Tanpa rasa menyesal, AJ melihat ke dasar tower dengan darah yang menggenang di sekitar wanita gila itu. Dengan penasaran, AJ turun dan melihat Tess ternyata masih hidup karena dilindungi wanita gila itu. Tess berusaha berdiri meski kepalanya berputar-putar. AJ justru meminta maaf dan mengatakan jika dirinya telah hilaf. Ia memutarkan balikan fakta bahwa jika Tess sendirilah yang tergelincir dan terjatuh dari atas tower. Ketika pria itu akan segera membawa Tess pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba wanita gila itu kembali bangkit dan langsung mencekik AJ. Kedua bola mata pria itu juga ditusuk dengan kuku panjangnya, hingga cairan putih kemerahan mengotori pipi. Setelah membunuh AJ dengan membelah kepalanya, wanita gila itu menghampiri Tess Marshall. Terlihat, wanita gila itu begitu suka kepada Tess. Melihat luka yang di pinggang Tess, wanita gila itu luluh hatinya. Bahkan wanita gila itu begitu panik ketika Tess rintih kesakitan. Tess meraba dan mengambil pistol yang dijatuhkan oleh AJ tadi. Wanita gila itu terus menuju ke rumah dan membujuk Tess pulang ke rumah bersamanya. Tess terus menggelengkan kepala dan menodongkan pistol ke pipi wanita gila itu. Sementara wanita gila itu memberikan kecupan manis ke kening Tess menggunakan tangannya. Dan Tess berhasil membunuh wanita gila itu dan selamat meski tubuhnya dipenuhi luka. Tess menjauhi tempat itu dan film pun selesai.